Semangat pagi. Pagi. Wah, yang paling kencang dapatnya top up link kayaknya nih dari panitia, Bapak Ibu semua. Tapi kalau Bu Riri kayaknya kami sungkan Ibu gitu ya. Nanti ngambilnya kekecilan nggak enak. Baik, mantap Bapak Ibu semua. Bapak Ibu BOD yang kami hormati dan semua senior leader Infomedia dan seluruh rekan-rekan Infomedia tercinta. Nah, di sesi ini Bapak Ibu semua, teman-teman, ini salah satu sesi yang berharga dari rangkaian sesi ulang tahun perusahaan tercinta kita. Sesi kali ini akan ada dua Sri Kandi yang hebat sekali, sosok wanita cerdas, lugas, mandiri, yang selalu menginspirasi lingkungan sekitarnya. So, don't miss it. Please make some note gitu ya, buat catatan-catatan kecil Bapak Ibu, karena pasti ada clue-clue menarik dari beliau-beliau ini. Oke? Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan sendiri sebetulnya. Pengakuannya tidak lagi pengakuan individual, tapi pengakuan lingkungan. Bahkan kontribusinya sudah berangkat lagi mengangkat dirinya dan juga company-nya itu ke pengakuan yang sifatnya nasional. Oke? Nah, Bapak Ibu semua, yang pertama nih, pasti nggak mungkin tidak kita kenal gitu ya. Beliau adalah sosok seorang ibu yang terbaik bagi family-nya, bagi perusahaannya. Di kantor beliau menjabat sebagai Direktur Solution and Business Development Infomedia dan pernah mengemban sebagai General Manager Telkomsel dan masih banyak lagi pengalaman kerja beliau. Oke, bicara penghargaan, Bapak Ibu semua, sosok beliau adalah peraih penghargaan dari negara kita, Republik Indonesia, yaitu Award Satya Lancana Wirakarya. Nah, kurang apa lagi coba Bapak Ibu. Selain itu lagi ada BUMN Marketer, ada BUMN Anugerah Award, dan masih banyak sekali penghargaan individual ataupun korporasi loh dari sosok beliau ini. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen dengan gelarnya cum laude. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang studi gitu S2, maka ini jadi salah satu mistar nih. Kalau beliau bisa, kenapa kita enggak? Gitu ya, selalu coba be the best. Oke? Tapi S1-nya juga sangat menarik, yaitu teknik fisika di ITB, teman-teman semua. Nah, banyak sekali prestasi beliau, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, maka tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut beliau, mentor kita bersama, Ibu Riri. Silakan teman-teman, apresiasi dong, plus yang luar biasa. Nah, aplausnya jangan gini ya, kan kalau gini itu nggak kelihatan ya. Kamu malu-malu, boleh nggak gini? Muter teman-teman. Nah, ini kelihatan jadi di screen-nya jadi bagus. Oke. Halo Ibu, apa kabar? Halo Anton, kabar baik. Alhamdulillah. Ibu, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, beliau salah satu leader yang secara voice itu sangat merdu ya, dan selalu mengupload cukup sering di sosial media beliau gitu ya. Kemampuan musikal beliau sangat hebat gitu ya. So please, dan beliau salah satu yang unik. Kenapa saya bilang unik teman-teman? Kalau sosial media kita bisa nama kan. Nah kalau beliau tidak gitu. Bukan nama Ibu Riri, bukan, tapi Kutunggu Kau di Surga. Wah, jadi yang belum follow, tolong follow, oke? Nah, bagi nanti narasumber kita yang kedua gitu ya, Mbak Ana juga silakan Mbak Ana bisa saling memfollow karena beliau sangat inspiring buat kami semua dan ini salah satu keunikan beliau. Nah, Ibu izin nanti tolong di-sharing Bu gitu ya. Bagaimana sih tips and trick kita untuk selalu tetap bertumbuh dan selalu berkontribusi tidak hanya buat individual tapi jauh buat negara seperti tadi telah Ibu contohkan dengan wording yang Ibu terima gitu ya. Tips and trick-nya seperti apa Bu? Nah, ini bagi kami tentunya baik internal Infomedia khususnya maupun dari teman-teman eksternal, ini sangat penting untuk kita belajar. Karena salah satu poin yang kami pahami bersama, selalu belajar adalah poin kita untuk terus bertumbuh. Baik, teman-teman, waktu dan tempat, Ibu, kami persilahkan untuk memberikan insight bagi kami semua. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ibu. Terima kasih Mas Anton. Aduh, Sama-sama, aku Ibu. meleleh siang ini. Untung pakai baju pink lagi ya hari ini ya. Jadi pas. Yang terhormat Ibu pembicara siapa Ton? Sorry. Ana, Ibu.
Bu Ana, Mbak Ana, Bu betul Ibu. Analisa, welcome to Infomedia. Terima kasih. Bu Riri, salam kenal juga. Hari ini bisa ketemu di acara yang memorable lah buat kita ya, karena ini acara ulang tahun ke-37. Kalau 37 itu udah nggak muda tuh ya Bu Ir ya. 37 tuh kayak Bu Ir tuh lah, lagi mateng-matengnya. Jadi Bu Ana ini terima kasih udah datang ke Infomedia. Izinkan saya sedikit bercerita dengan teman-teman sebentar. Tapi sebenarnya bintangnya ini Bu Ana, bukan saya. Aduh, saya mereka udah bosen nih dengar saya. Tapi siang ini nggak apa-apa, as a refreshment. Terima kasih Anton. Menarik di 37 tahun Infomedia ada acara ulang tahun dan ada Leaders Talk siang ini ya. Saya ucapkan selamat siang dan semangat pagi. Pagi. Ini tes kekuatan. Masih bisa nggak kita compete nih saat pandemi gitu ya. Kalau paginya sekencang itu, semampu apa kita tumbuh, itu kan persoalannya kan. Kalau tumbuh aja kayak, ini yang lagi suka tanaman nih, bunga apa ya Bu Ir ya? Pokoknya bukan Monstera variegata aja. Nah itu kan nggak compete gitu kan. Kita kan pengennya harganya seharganya Monsfar ya. Jadi teman-teman, siang ini saya akan sharing bagaimana kita menjadi different even saat pandemi gitu ya. Jadi kita harus menjadi perusahaan yang berbeda gitu. Kenapa harus jadi perusahaan yang berbeda? Ya supaya kita bangga ada di sini gitu kan. Coba bayangkan aja. Kalau enggak Bu Ir nggak mau tuh di Infomedia. Ya kan Bu Ir harus bangga. Nah mungkin selain kata Anton tadi, bagaimana sih kita growing untuk menjadi orang yang berkontribusi bagi negara ini? Saya juga nggak pernah mimpi ya terima Satya Lancana, tapi mungkin kumpulan-kumpulan dari sebuah perjuangan yang kecil gitu ya. Suatu hari pasti akan ada yang mencatat dan akan jadi sebuah anugerah yang luar biasa. Yaitulah apresiasi dari negara gitu ya. Tapi kan kita nggak akan hanya bicara tentang negara. Kita juga pengen bicara, selain saya kerja di Infomedia itu umur yang tersisa ini. Nah ini saya juga pengen ke teman-teman, umur yang tersisa. Jadi kalau hanya bicara ngabisin waktu di Infomedia, banyak para senior yang lebih senior daripada Bu Riri yang udah lama di Infomedia. Tapi apakah waktu yang ada udah kita lakukan secara maksimal, secara eksponensial gitu untuk mengabdi, memberikan sumbangsih jiwa raga kita kepada perusahaan, kepada pemerintah, bahkan kepada negara ini untuk berkompet secara internasional. Nah itu yang mungkin perlu kita bahas 10 menit ini, 10 menit aja ya Pak Moderator. Growing perlu cepat karena ada batas waktu gitu. Jadi teman-teman kalau yang males-males nggak apa-apa juga gitu. Tapi lama gitu. Di saat temennya udah move on, udah moving ke hal yang lain, dia masih di sana aja kan gitu kan. Tumbuh itu kan, yang satunya tumbuhnya cepat, yang satunya tumbuhnya lambat. Maka waktu menjadi constraint. Itu yang saya selalu ingetin ke teman-teman, jangan menunggu. Waktu tuh nggak pernah menunggu. Itu yang pertama. Kita akan bicara kenapa kita harus growing. Kemudian kalau kita tumbuh, tapi kita hanya menjadi bagian tumbuh bagi diri kita sendiri, itu juga nggak indah gitu. Jadi kalau kita punya taman bunga, banyak bunganya, tapi dia nggak menjadi bagian dari yang membuat indah taman bunga itu, maka kita tumbuh di tempat yang nggak tepat gitu. Nah maka kita harus tumbuh berkontribusi, memberikan sesuatu. Mas Adit bisa bantu slide. Teman-teman, saya akan masuk kepada situasi pandemi. Jadi ada waktu, dan waktu yang kita hadapi saat ini bukan waktu seperti sebelum pandemi ya. Waktu di saat sedang dan setelah new normal. Nah, kita udah mendefinisikan teman-teman bahwa situasi orang growing itu adalah untuk memenuhi kapasitas mereka. Anak itu keren ya. Kapasitinya pas banget tuh. Nah, kapasitas ya. Dan nanti ada capability ya, kemampuan. Jadi kalau kita udah punya kemampuan,
harus punya juga kapasitas gitu. Dua hal. Nanti teman-teman bisa cari di literatur ya, apa sih kapasitas dan capability. Menurut saya inilah yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Dan di next normal ini kita di Infomedia telah mendefinisikan bahwa people, process, platform, place yang kita kenal di sebelum masa next normal. Jadi ada 3 masa teman-teman yang kita lewatin sekarang. Masa normal sebelum pandemi, new normal di saat awal-awal pandemi, dan kita akui itu hanya 3-6 bulan. Setelah itu kita udah masuk next normal. Normal yang baru. Jadi hidupnya nggak normal, tapi kita itu normal yang baru. Kita sebut dengan next normal. Apa sih capability yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawan, pekerja-pekerja, manusia-manusia yang hidup di zaman next normal ini, dan khususnya di Infomedia? Yang pertama, people tidak bisa lagi hanya hadir, sebelumnya dulu, Dit. People tidak hanya hadir sebagai orang, tapi dia harus kompeten. Jadi nggak hanya umurnya berapa, sekolahnya dari mana, latar belakangnya apa, pengalaman apa, nggak hanya itu. Kita butuh orang-orang yang punya, katakan, kemampuan digital gitu ya, kita bilang talent digital. Dia punya kemampuan untuk meng-create. Jadi dia harus mampu membuat sesuatu. Makanya orang-orang konten menjadi laku tuh, kayak Dania, Derry, Tiwi. Jadi laku itu karena dia mampu mem-create konten. Kemudian yang terakhir, dia harus adaptif terhadap situasi saat ini. Teman-teman ingat ya, sengaja slide saya nggak banyak nih, yang depan ini aja. Harus mampu meng-create sesuatu, jangan follower, please, 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 jangan follower. Harus ada selalu bola lampu di kepala kita, create sesuatu, dan kemudian lihat sekeliling, beradaptasilah. Jangan resisten, jangan bilang lagi, gue kan udah 20 tahun di sini, gue paling tahu banget, dulu tuh kayak gitu loh. Nothing. Dunia udah berubah, kita harus beradaptasi dengan situasi ini yang kita sebut dengan adaptive capability resource. Kita udah buktikan kemarin beberapa teman-teman kita yang mampu beradaptasi, dapat apresiasi untuk menjadi karyawan atau naik pangkat dan lain-lain. Please don't be jealous, do something to be growing. Tumbuhlah. Kan kita udah sepakati ya, 3 jenis manusia yang ada di dunia. Manusia kelas 1, manusia kelas 2, manusia kelas 3. Kita ingin jadi manusia kelas 1. Apa manusia kelas 1? Manusia yang tidak mempedulikan orang lain, dia hanya berpikir untuk mencari ide-ide untuk hal-hal yang dia hadapi. Jadi kalau manusia kelas 2 itu orang yang bicara tentang dirinya terus. Nggak boleh, harus jadi idea, itu baru nomor 1. Kalau orang yang nomor 3 gimana? Ngomongin orang terus tuh, kayak Tiwi suka gibah tuh, ya kan? Yang kelihatan di sini Tiwi aja. Jadi teman-teman harus jadi orang nomor 1 itu create kompeten, mampu cari ide. Ya, saya nggak bahas tentang proses, platform, and place. Untuk growing, teman-teman harus create and punya adaptive capability. Next. Saya kasih 3 kata kunci ya, learn, patient, and contribute. Ini rumusan yang saya pakai di saat saya down, saat saya mentok, frustasi, sedih, depresi. Emang Bu Riri pernah kayak gitu? Nggak kelihatan kan? Ya karena ada gini ya. Jadi kalau saya merasa kayaknya anak-anak udah bosen ya sama aku, ceritanya itu aja. Kerjanya juga udah nggak asik nih. Saya mulai cari learn. Pergi ke toko buku, tanya-tanya, diskusi dengan orang lain, dapat ide. Atau saya berusaha, kalau nggak bisa learn, nih otak udah butek nih, baca buku juga males. Saya contribute. Saya cari dimanapun saya boleh duduk dan ikut bicara, ikut memberikan ide. Supaya saya tuning lagi nih, masuk ke adaptive situation gitu. Kalau saya udah contribute, otomatis otak saya memaksa saya belajar. Bu Riri, kamu nggak tahu itu. Yang tahu cuma ini. Anak-anak lebih tahu dari kamu. Itu diri saya akan warning, colek-colek saya untuk belajar learn. Tapi kalau learn pun males, contribute pun nggak ada space untuk memberi kesempatan bekerja, maka saya mencari passion. Apa yang saya sukai? Saya cari sesuatu. Nanti kalau saya dapat sesuatu apa? Bikin masker gitu ya. Di situ dapat ide, ini bagi-bagi anak-anak gitu. Anak-anak pasti butuh masker, kirim-kirim. Dari komunikasi sama anak-anak lewat masker, muncullah tadi contribute,
muncul lagi learn. Jadi ini cycle teman-teman dalam hidup kita. Please kalau kamu lagi frustasi, lagi stuck dung-dung gitu ya, itu bahasanya orang tahun kapan ya stuck dung-dung. Lagi apa ya istilahnya ya, lagi stuck gitu ya, nggak bisa lagi mikir, frustasi lah, depresi apapun lah. Learn, patient, and contribute. Menurut aku inilah key untuk growing gitu. Teman-teman, aku pikir itu cukup. Ada lagi, Dit? Slide berikutnya. Ya ini ya, learn the new concept. Kalau di Infomedia nih yang diperlukan sekarang, kita harus belajar tentang new concept, apalagi buat teman-teman busol, teman-teman operation, teman-teman sales. Learn the new flow. Kamu harus tahu sekarang itu BPO itu udah simplify banget ya. Oh ya, aku pesankan nih mumpung ketemu teman-teman, apa yang diharapkan dari perusahaan seperti Infomedia. Ini top of mind ya, disimpan di kepala. Satu, semua klien, semua customer, semua orang di sekitar kita membutuhkan increase customer experience. Jadi kalau ketemu Bu Riri itu pengennya Bu Riri senyum. Kalau ketemu Bu Riri itu pengennya Bu Riri bisa nolong. Ketemu Bu Riri pengennya Bu Riri cerita ini. Nah, selalu kita harus ketahui apa yang mereka pengen, dan kita harus meningkatkan dari hari ke hari increase customer experience. Tapi yang kedua teman-teman harus tahu, pandemi meminta kita cost leadership, bicara tentang efisiensi. Jadi jangan lebay, pengen ide ini, ide itu, yang semuanya cost. Nggak ada. Zaman sekarang itu semua orang pengennya idenya keren, hasilnya enak, kayak teman-teman kalau beli GoFood kan, nyarinya yang enak terus harganya murah gitu kan. Mana coba, kapan untungnya orang lain? Nah, gitu juga perusahaan-perusahaan. Mereka pengennya dapat layanan yang bagus dari Infomedia, tapi dengan biaya sekecil-kecilnya. Untuk itu kita harus punya new concept, new flow, dan terakhir new tech. Kita bangga sebagai orang Infomedia punya omni channel buatan anak bangsa dan satu-satunya di Indonesia. Aku selalu bangga untuk menceritakan ini pada siapapun ya. Tadi malam juga speech di Marketplace cerita. Infomedia punya omni channel yang sangat dibutuhkan di saat pandemi, bisa membuat semua orang bekerja di rumah. Keren kan? Infomedia. Let's learn. Next, be adaptive. Yang kedua, patient, cuma satu kuncinya, bersungguh-sungguhlah ya. All out, ini aku tadi pagi ini pakai kemeja ya, siang ini sengaja nyari warna baju. Kebayang nggak kalau aku barusan, kelihatan nggak Dania? Siapa ini, Ratna? Aku barusan scrub dulu nih sebelum tampil. Ya, apa WFH untungnya? Bisa dandan dulu sebelum tampil ya. Nah, itu kesungguhan untuk mengatakan, Tuhan, dengan umur yang tersisa ini aku bahagia banget masih diberi kesempatan berkontribusi, so aku lakukan dengan the best of me. Disiplin, antusias, dan fokus. Fokus means apa? Skala prioritas. Jangan jadi Tuhan pengen ngerjain semuanya. Jangan pengen jadi pahlawan di semua event. Pilih yang terbaik yang kamu memang kompeten di bidangnya. Itulah fokus. Next. Satu lagi, contribute. Infomedia nggak akan mendapatkan banyak award dan lain-lain tanpa sebuah collaboration. Collaboration internal, collaboration eksternal, itu menjadi satu dengan award-award yang kita terima hari ini. Dan aku bersyukur di Infomedia, award kita itu kita terima dengan upaya. Bukan kita terima dengan cara-cara yang enggak seharusnya. Jadi semua yang kita terima itu benar-benar apresiasi orang-orang di luar kita terhadap Infomedia. Kenapa? Karena kontribusi internal, collaboration-nya sangat matang gitu ya. Mereka sangat terharu kalau aku cerita digital transformation di saat pandemi ini terjadi akselerasi yang luar biasa. Acceleration digital kita itu sekarang 170%, teman-teman. Luar biasa. Itu tanpa kita sadari ya, semua kerja bareng kita itu akhirnya menghasilkan sebuah angka yang luar biasa, 170%. Yang dulu susah banget nyuruh orang untuk pakai digital tuh susah banget. Sekarang semua orang tergila-gila untuk menggunakan digital. Dan apa sih yang dilakukan di collaboration? Please don't pelit, share knowledge ya. Senanglah kalau dipanggil. Hari ini saya nih setengah jam, nanti sebentar lagi ada kamar sebelah lagi ya untuk speech. Oke lah, share ya, apalagi yang kita punya gitu kan, selagi ada umur. Suportif ya, untuk support orang lain. Justru jangan nyuruh orang lain yang kerja. Yuk kita kerja bareng yuk, aku support kamu gitu ya. Yang terakhir influence ya, jadilah orang yang selalu memberi contoh, to be the influencer ya.
contoh yang baik pasti ya, jangan kayak YouTubers aja kan, supaya itu apa gradingnya naik, nggak gitu ya. To be the influencer yang memberikan contoh yang orang bilang gila, gue suka banget sama dia. Soalnya gue ngerasain apa yang dia lakuin gitu, dapet banget sama gue. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan Infomedia tetap jaya di udara, terus maju di 37 tahun, tambah keren, tambah keren, tambah keren. Next date. Aku bacain satu catatan ya, ini aku udah bacain di beberapa tempat dan teman-teman senang. Bertahan di masa pandemi, menjalani hari demi hari dengan pembatasan interaksi, tentu kadang lelah terasa dengan rutinitas serba terbatas. Tapi bersyukur kita hari ini diberikan nikmatnya dapat bekerja dan berkarya, menyaksikan kehidupan yang sempat sunyi. Teman-teman bayangin setahun yang lalu kita gelisah, bingung di Fatmawati, kini perlahan menggeliat dan bangkit kembali. Berinovasi dan digitalisasi, dengan digitalisasi kita bergerak bersama. Catat, kita bergerak bersama, bukan hanya Bu Riri atau teman-teman aja, kita bergerak bersama menjaga perputaran roda ekonomi, menghadirkan berbagai karya nyata untuk bangsa tercinta. Karena kini saatnya kita memberi, bukan menerima. Please, 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 kita harus memberi karena kita sehat. Kita syukuri, kita harus memberi, bukan menerima. Tuhan, izinkanlah kami, Infomedia, terus berbakti untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu, kalau Ibu meleleh, saya nggak meleleh, Bu. Saya jadi kayak banyak apinya, Bu, di belakang saya, Bu. Jadi semangat gitu, Bu. Waduh, mantap, mantap, Bu. Ibu, sebelum Ibu pindah kamar nih, Bu, pasti banyak insight yang tadi insya Allah teman-teman dan saya pribadi dapatkan, Bu. Tapi ada satu yang menarik, Bu, tadi. Ibu sampaikan bahwa ada key point, ada cycle tadi, Bu, ya. Ada learn, patient, contribute. Mungkin izin Bu satu bertanya saja, Bu. Terkait learn, tadi Ibu sampaikan kita bisa belajar, gitu ya. Contribute juga sama. Tapi kadang, Bu, ada yang namanya patient tadi, itu jadi menarik, Bu. Ibu sampaikan bahwa kalau bicara patient, lakukan sepenuh hati kan ya, bersungguh-sungguh gitu ya, Bu ya. Nah, tapi ada kalanya teman-teman pasti ketemu bottleneck Ibu ya, ketemu challenge. Nah, mungkin Ibu boleh Bu di-share pengalaman Ibu ke kami, bagaimana kita akhirnya coba mendobrak challenge itu, yang akhirnya kita bisa cepat lagi menemukan dan terus menumbuhkan passion tadi, sehingga cycle learning, passion, dan contribute-nya tetap bisa kita maintain dalam waktu yang sangat lama. Mungkin ini saya mau wakil teman-teman, tadi ada yang japri WA soalnya Bu, tanyain dong, saya malu tuh, nah saya tanya sekalian Bu. Siap. Makasih Bu, Jadi, silakan Ibu. Teman-teman gini ya, kalau learn itu kan kita belajar dari orang lain ya, kita dikendalin orang lain, siapa tahu nggak ada tempat belajar gitu. Contribute. Sometimes aku suka sedih gitu, pengen bantuin orang tuh, ternyata orang tuh nggak butuh gue gitu. Ya nggak? Kebayang nggak? Terus di mana gue gitu kan, Direktur Infomedia, terus dia berdiri gitu kan nggak mungkin. I have do something. Yang pertama aku lakukan adalah aku mendeteksi what kind of me gitu. Sebenarnya aku tuh bisa apa? Nah, kebetulan aku itu kan orangnya otaknya gerambiangan gitu ya, Ton. Pengen jahit, pengen nyanyi, pengen segala aku pengen bikin buku. Aku nanti kasih ya yang nanya, aku kasih buku loh, Tony. Asik. Buku kita launching di tanggal 25 setelah 1 tahun ya. The Heroes Without Faces. Nah, banyak keinginan di saat itu, itulah yang membangun untuk keluar yang namanya dynamic needs gitu. Kita harus punya sesuatu yang bikin kita bilang, gila gue masih ada di dunia ya, gue masih dibutuhin orang gitu. Ternyata orang itu butuh loh pernyataan itu gitu. Nah, itu biasanya kenapa kalian suka tahu aku suka bikin kerajinan-kerajinan, terus kirim-kirim gitu. Aku cuma pengen merasakan kalau gue ada di antara kamu, apalagi kayak aku sekarang ya, biasanya heboh banget, selalu berinteraksi. Sekarang dengan ke milenialan aku yang muda ini, sehingga aku nggak boleh sering-sering keluar ruangan kan, sehingga aku harus berinteraksi. Jadi passion mulai dari kita mengidentifikasi diri sendiri tentang kelebihan kita. Dan Allah itu telah menciptakan kelebihan. Aku sering lihat teman-teman punya kelebihan, tapi dipakai untuk diri sendiri. Nah itu ya, to be the leaders, kan semua manusia itu katanya adalah pemimpin. Teman-teman harus menjadikan kelebihan kalian itu contribute to others gitu. Karena ketika kelebihan itu menjadi, misalnya suka lari gitu ya ajak temennya lari. Sehingga di situ terjadi discussion, terjadi saling tolong-menolong dan lain-lain. Nah,
Dan kalau kamu udah memilih passion yang kamu mau kerjain, atau creativity yang mau kamu kerjain, atau apalah pekerjaan apapun dari passion itu, kesukaan itu. Kayak aku ini kan, kenapa senang ini ya? Emang aku senang pelayanan, aku senang menyenangkan orang lain gitu. Dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh gitu. Karena kalau nggak sungguh-sungguh itu, apa ya, kalau kayak orang nyanyi itu, habis nyanyi itu kita capek. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ya, habis nyanyi itu kita rasanya sehat, habis lari 30 kilo gitu. Nah, itu Ton syaratnya. Jadi sungguh-sungguh itu setelah kita nemuin apa yang kita suka, apa yang pengen kita kasih buat orang lain, jangan sampai hitungan. Tapi kan gue ada acara keluarga, tapi kan gue kalau gitu kan harus ngeluarin duit. Nah, bener ya. Sebuah kepuasan itu datang kalau kamu udah berkorban. Itu sih aku pengen notin quote-nya. Kamu akan puas ketika kamu berkorban. Bener kan Tiwi? Bagian Tiwi. Ya, kalau kamu belum berkorban, belum tahu siapa orang itu gitu kan? Gitu, Ton. Siap, terima kasih Bu Vivi atas insight-insightnya, sangat insightful banget Bu. Jadi kalau boleh saya wrap up sedikit teman-teman, kata kunci tadi dan patient contribute-nya sangat penting kita coba biasakan dan kita implementasikan. Tapi jangan lupa di balik patient tadi itu adalah apakah kita sudah memahami siapa diri kita gitu. Who am I jadinya gitu Bu, what kind of me gitu ya. Ya Dan karena kalau tahu, kita nggak kenal, kita males ngerjainnya gitu kan. Kalau bukan ya. passion kita kan kita males disuruh-suruh orang lain, bukan kita yang pengen gitu. Ya, betul banget Bu, betul. Nah, teman-teman semua, so fokus pada kelebihan kita dan kita wajib sharing kelebihan tersebut dan puas saat sudah berkorban. Itu salah satu quote yang saya jadi ingat Bu untuk sesi kita kali ini, karena setiap sesi pasti ada quote menarik dari Ibu nih teman-teman. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya? Karena sayang loh, ada buku Ibu nih, The Heroes Without Faces. Nah, satu pertanyaan silakan. Oke. Wah. Nah, Ibu, ini ada satu Bu dari Mas Diki, Bu. Izin bertanya, saya coba sampaikan gitu Bu ya. Seperti Avenger tentunya, mereka punya tugas dan fungsi masing-masing sebagai suatu tim. Semua ada perannya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Namun, terkadang kita ingin mengerjakan semuanya. Bagaimana caranya agar kita bisa menahan diri untuk tidak mengerjakan semuanya? Nah, demikian Bu pertanyaan dari Mas Diki nih Bu. Kita nggak perlu menahan diri. Catat. Oke. Ya, kalau kita ngerem, nanti kita tabrakan, orang belakang nabrak kita. Yang perlu adalah managing, manage waktu dan manage skala prioritas. Skala prioritas gimana? Ada 12 yang mesti kita kerjain. Lihat yang effortnya kecil dan dampaknya gede. Pilih yang effortnya kecil, dampaknya gede. Misalnya aku senang bikin masker terus sulam-sulam, kan nyulam itu dikit cuma. Tapi kalau aku kirim, yang nerimanya ngerasa, gila personal banget, Bu Riri yang jahitin gitu. Buat aku cuma sebentar itu ngerjainnya. Nah, itu kita harus tahu banget. That's why kita harus tahu siapa diri kita. Tapi teman-teman skala prioritas, atau kalau di bisnis ya, kita kerjanya nggak terlalu banyak, posnya nggak terlalu banyak, pasti efek revenue-nya gede gitu misalnya. Itu kita harus tahu. Kita harus punya hitungan dalam hidup kita. Kenapa? Karena waktu terbatas. Kamu nggak bisa mengerjakan semua yang kamu inginkan. Dan semua yang kita kerjakan itu harus mendapat poin dunia dan akhirat. Catat. Nggak boleh cuma mikir asal bosnya senang terus teman-temannya disikut. Kagak ada cerita kayak gitu. Perusahaan maju tapi kamu terus nanti masuk neraka. Nggak ada juga kayak gitu. Ya, kita harus balance gitu. Ketika kita melakukan, kita senang karena perusahaan senang, saya senang, dan mudah-mudahan itu jadi amal yang akan dicatat. Amin, amin. Aduh Ibu, dikunci dengan satu quote, mesti bisa bervalue tidak hanya dunia tapi di akhirat ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Mas Diki mudah-mudahan menjawab insight dari Ibu. Ini karena waktu, izin Bu Vivi dan teman-teman semua, pengen rasanya itu bablas ya Bu ya, waktunya kita panjangin gitu Bu. 0811 nah, 20 3470 24/7 services for Infomedia employee. Tuh teman-teman dicatat belum? Wah, nggak ada ulangan nih, nggak ada ulangan. Rekaman jangan dikasih ya yang tadi ya. Boleh di-cut itu, nggak boleh tuh. Yang fokus ikut pastinya yang tadi, gitu ya. Yang Japri aku kasih buku ya, yang Japri aku kasih buku. Aduh, yang Japri kasih buku lagi sama Ibu loh.
Jadi nggak cuma Mas Diki ya Bu, tapi yang japri Ibu juga dapat buku nanti ya Bu ya. Yap. Mantap, mantap. Siap. Baik, Bu Riri, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Ibu atas insight-nya, sangat insightful. Insya Allah kita selalu bisa mengikuti jejak Ibu, sharing, dan dapat passion, spirit, dan prestasi seperti Ibu. Baik, Amin, sehat selalu ya Allah. buat Ibu semua. Bismillah. Semua dari upaya kita akan bervalue tidak hanya pribadi, tapi juga buat perusahaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah. Oke, terima kasih Bu Riri atas waktunya dan insightful-nya. Sehat selalu ya Bu. Ya, teman-teman semua sehat ya, jaga kesehatan ya. Nggak ada Amin. artinya kita di dunia ini kalau kita nggak sehat. Tetap semangat dan jadikan Infomedia perusahaan terbaik di Telkom Group. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Siap teman-teman. Oke, kita apresiasi dong untuk mami kita semua. Oke, makasih Ibu.